Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Marilah dengan nikmat ini senantiasa kita bersama berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah yang disebut bertakwa itu yang bagaimana? Ada tanda bahwa kita layak atau pantas disebut sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah. Yang pertama, merasa mudah dalam mengerjakan berbagai hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya dalam menerima berbagai bentuk kebaikan. Jadi orang yang bertakwa itu salah satu cirinya yang pertama adalah merasa mudah untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hamba yang bertakwa yang kedua itu adalah seorang muslim, ya, seorang hamba jika ditimpa musibah atau malapetaka maka dia tetap tenang dan bersabar melalui masalah yang dihadapi. Jadi hamba yang bertakwa yang kedua yaitu jika ditimpa musibah dia tetap tenang dan bersabar melalui masalah yang dihadapi. Hal itu juga sebagaimana tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang yang bertakwa. Kemudian ciri hamba yang bertakwa yang ketiga adalah mendapatkan ketenangan dan keyakinan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala mengenai pertolongan yang diberikannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Kemudian ciri hamba yang bertakwa yang keempat adalah tidak khawatir terhadap kehidupan di dunia ini dan percaya bahwa sudah ada jaminan Allah Subhanahu wa taala, sebab dialah yang menjamin penghidupan bagi hamba-hambanya. Jadi tidak khawatir terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Kemudian ciri hamba yang bertakwa yang kelima adalah tidak merasa bosan, tidak pernah bosan bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir dan membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi bisa kita cek berapa lama kita baca Al-Qur'an. Apakah satu halaman sudah mulai bosan? Apakah dua halaman sudah mulai bosan? Apakah satu juz sudah mulai bosan dan lain sebagainya? Itu bisa kita ukur dari diri kita masing-masing. Hamba yang bertakwa yang menikmati bacaan Al-Quran, insya Allah dia akan semakin banyak yang dibaca dan menikmati setiap bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dia baca. Sebaliknya, hamba yang mungkin masih ada sakit dalam hatinya atau penyakit dalam hatinya,
bisa jadi dia ketika membaca ayat Al-Quran tidak betah walaupun hanya sekedar beberapa ayat. Karena apa? Bisa jadi setan menggodanya ataupun mengganggunya agar dia jauh dari Al-Quran. Kemudian yang keenam, hamba yang bertakwa itu adalah bergaul dengan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bergaul dengan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika seorang hamba mendekatkan dirinya dengan orang yang dekat dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat kemudian obrolan yang dia lakukan adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, hamba yang bertakwa itu adalah berusaha keras mencari ilmu dan mendapatkan kemudahan dalam proses tersebut, khususnya pada ilmu syariat ya. Sebagaimana riwayat dari Abu Darda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya ke surga. Sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridhaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintakan maaf oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan seorang alim atau ilmu yang berilmu dibanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Dan kita ketahui bahwasanya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Albani dalam Sahih Al-Jami dari jalur Abu Darda. Bahwa sekali rahmati Allah, semoga kita sekalian termasuk hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.